Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Silviana, NIM 156. Perkenalkan, nama saya Erlina Rahmawati dengan NIM 19,02311000157. Perkenalkan, nama saya Sela Septiana, NIM 19,02311000163. Perkenalkan, nama saya Dita Adingadani Fahmi, NIM 164. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliani, NIM 169. Nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 173. Nama saya Vina Isrounisa, NIM 181. Perluasan bisnis atau ekspansi adalah aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Ekspansi juga dapat diartikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai efisiensi serta untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Metode yang dilakukan untuk ekspansi bisnis. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuan terpadu. Merger dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama vertical merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi dan atau distribusi yang sama. Yang kedua yaitu horizontal merger adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Yang ketiga yaitu merger konglomerasi adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam jenisnya. Kedua, akuisisi. Akuisisi adalah proses pengambil alihan perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli saham mayoritasnya. Perusahaan yang membeli saham ini kemudian akan menjadi pengendali perusahaan yang dibeli sahamnya. Namun, perusahaan saham yang dibeli ataupun pembeli dari saham tersebut tetap mempertahankan kedua eksistensi perusahaannya. Yang ketiga yaitu pengambil alihan paksa adalah suatu tindakan akuisisi yang dilakukan secara paksa yang biasanya dilakukan dengan cara membuka penawaran atas saham perusahaan yang ingin dikuasai di pasar modal dengan harga di atas harga pasar. Dan yang terakhir adalah leverage buyout adalah teknik penguasaan dengan metode pinjaman atau utang yang digunakan pihak manajemen untuk membeli perusahaan tersebut. Kelebihan dan kekurangan akuisisi dan merger. Kelebihan akuisisi sendiri ada 3, yaitu 1. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham. Yang kedua, akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham. Akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilan alih perusahaan yang tidak bersahabat. Kelebihan merger. Kelebihan merger ada 1, yaitu pengambilan alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pengambilan alihan yang lain. Kekurangan akuisisi. Kekurangan akuisisi sendiri ada 2. Yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas, maka yang tidak disetujui. Kekurangan akuisisi. Kekurangan akuisisi sendiri ada 2. Yang pertama, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilan alihan, maka akuisisi akan batal. Yang kedua, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Kekurangan merger. Kekurangan merger sendiri dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Jelaskan tentang motif ekspansi atau motif perluasan bisnis. Motif ekspansi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu motif ekonomi dan yang kedua motif psikologis. Motif ekonomi adalah makin luasnya pasar bagi produksinya untuk mengimbangi tambahan
permintaan atau tambahan luasnya pasar bagi produknya. Semakin besarnya jumlah produksi yang dapat dijual, berarti semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Sehingga dengan demikian, setiap pimpinan perusahaan mempunyai harapan dan keinginan untuk dapat selalu mengembangkan dan meluaskan perusahaannya. Yang kedua yaitu motif psikologis. Motif psikologis yaitu ekspansi atau perluasan bisnis yang didasarkan pada personal ambition dari pemilik atau pimpinan perusahaan untuk memperoleh prestis atau kekuasaan yang lebih besar. Arah ekspansi bisnis. Baik, yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan cepat dapat melakukan ekspansi bisnis seperti merger atau akuisisi. Dengan demikian, perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Yang kedua, sinergi. Sinergi yang baik antara Anda dan perusahaan merger akan menghasilkan tingkat skala ekonomi. Karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika merger. Yang ketiga, peningkatan. Dengan bergabung dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, daya pinjam perusahaan akan meningkat, sementara kewajiban keuangan akan menurun. Yang keempat, menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Dengan berekspansi, dapat menambah keterampilan manajemen perusahaan merger Anda. Yang kelima, pertimbangan pajak. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Yang keenam, meningkatkan likuiditas pemilik. Jika perusahaan lebih besar, pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh, sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Yang ketujuh, melindungi dari arah pengambil alihan. Ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat, maka bisa diatasi dengan akuisisi. Tentang bentuk kerjasama dan ekspansi bisnis. Yang pertama, joint venture. Joint venture adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam bidang bisnis untuk membentuk sebuah perusahaan baru. Dua pihak tersebut boleh sama-sama dalam negeri atau luar negeri. Yang kedua, ekuisi atau pengambilalihan. Ekuisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Employer Stock Ownership Plan, dalam singkatan ESOP. ESOP adalah kesepakatan yang terjadi di mana suatu perusahaan menyediakan bagian dari sahamnya untuk didistribusikan kepada karyawannya. Yang keempat, privatisasi. Privatisasi di mana pemerintah menjual perusahaan-perusahaannya milik negara kepada pihak swasta. Investasi langsung. Investasi langsung merupakan pembelian atau mendirikan aset yang berwujud triple asset di negara lain. Yang keenam, franchising. Franchising adalah tindakan memberikan hak kepada seseorang atau suatu perusahaan untuk beroperasi dalam melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan franchising. Yang ketujuh, pemberian lisensi menggunakan suatu brand atau merek produk yang telah terkenal dengan cara membeli hak penggunaan merek daru organisasi atau individu yang memilikinya. Sampai pada kesimpulan, salah satu usaha untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat adalah memperluas usaha atau ekspansi. Ekspansi sendiri adalah aktivitas untuk memperbesar dan memperluas usaha. Ekspansi merupakan suatu bentuk perluasan usaha, baik dalam meningkatkan komponen aktiva lancar atau aktiva tetap sebagai motif yang meningkatkan nilai ekonomi maupun personal ambition dari pimpinan perusahaan untuk mencapai efisiensi menjadi lebih kompetitif serta untuk meningkatkan keuntungan atau profit bagi perusahaan.